Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yosi dari Universitas Jember. Pada siang hari ini, saya ingin melakukan pengajian kepada Ibu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang bisa Ibu jawab sesuai dengan keseharian Ibu. Nah, kajian ini tujuannya adalah untuk menentukan implementasi apa yang cocok untuk Ibu ke depannya. Untuk estimasi waktunya sendiri, Bu, ini sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu keberatan? Kalau ada pertanyaan? Oke, belum. Jadi pertama-tama saya ingin melakukan ini ya, Bu, mengkaji identitas dulu. Bisa disebutkan namanya, nama lengkap? Siti Haidara. Haidara, biasanya suka dipanggil apa, Bu? Siti. Ibu Siti. Umurnya berapa? 42. Ibu tahu tinggi badan sama berat badannya? Kalau tinggi badan 160, kalau berat badan 67. Terus 67. Kemudian untuk status perkawinannya sendiri Sudah nikah ya. Ya, sudah nikah. Untuk golongan darahnya tahu? Golongan darah O. Golongan darah O. Kemudian Islam ya, Bu ya. Iya. Sukunya Jawa. suku Jawa. Pendidikan terakhirnya, Bu? SMA. SMA. Untuk alamatnya sendiri? Denpasar. Bogor. Pasar Imam Bogor. Oke. Kemudian bisa diceritakan nih, Bu, terkait pekerjaan Ibu sehari-hari? Pekerjaanku menjahit. Jadi untuk kesadarannya ya namanya orang jahit ya, isinya duduk sambil jahit gitu aja sih. Jadi bisa dikatakan kalau Ibu ini kurang aktivitas gitu ya, kurang aktivitas fisik seperti. Kurang gerak. Oke, untuk Ibu bisa ceritakan nih untuk jumlah dan hubungan keluarga ini masih lengkap, masih ada semua? Enggak lengkap, bilang satu. Bapak meninggal dunia, ibu ada, kakak ada, adik ada, suami ada, anak juga ada. Oke, selebihnya lengkap ya, Bu ya, Iya. hanya ayahnya. Kemudian untuk apakah ada keluhan penyakit untuk saat ini, Bu? Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah ya. Dan Iya. untuk riwayat penyakitnya sendiri? Alhamdulillah enggak ada juga. Iya, nggak ada. Kemudian terkait penglihatan, pendengaran dan juga sensasi rabanya masih normal semua ya. Kemudian untuk bisa diceritakan ya, Bu, pola istirahat dan tidur Ibu sehari-hari? Kalau pola istirahat paling ya malam, terus kita udah mulai istirahat. Kalau siang nanti pagi sampai jam 6 kerja jahit, nanti jam 6 sampai jam 8 istirahat, sementara jam 8 sampai jam 10 jahit lagi. Jam 10 ke atas istirahat seperti itu ya, Bu ya. Ya. Oke. Untuk kebiasaan makan dan minumnya nih, Bu? Makan 3 hari sekali, untuk minum ya mungkin lebih. Kalau Untuk pergelasan kira-kira berapa gelas Ibu per harinya? per harinya kalau paling 18, kadang lebih, Oke, 8. tergantung cuaca. Tergantung cuaca ya. Panas soalnya biasanya ya. Bisa 1 galon habis. Untuk kebiasaan BAK dan BAB-nya lancar, Bu, Kalau sehari-hari? BAB kurang lancar 2 hari sekali. Untuk BAB-nya? Iya, kalau untuk buang air kecil lancar sih. Aku rasa lancar. Nah, untuk toileting nih, Bu, pola toileting bisa diceritakan nih, Ibu? Biasanya mandinya, gosok giginya, atau keramasnya seperti Untuk mandi 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kalau untuk
sikat gigi 2 kali, pagi sama mau tidur. Terus itu aja. Kemudian ini mandiri ya Bu, maksudnya Iya. tidak ada bantuan orang lain. Enggak ada. Untuk makan minumnya juga mandiri. Enggak ada bantuan. Kemudian terkait manajemen coping nih, bukan setiap harinya ini kan bekerja nih. Jadi apakah apa sih apa yang Ibu lakukan itu untuk memanajemen diri biar Ibu tuh nggak stres sama tekanan-tekanan pekerjaan seperti itu? Kalau untuk itu, kalau kita lagi penat gitu biasanya ya, tapi malah isinya makan. Iya, menghilangkan stres makan gitu. Kadang hilang juga, kadang kembali kalau kita udah mulai kerja balik lagi kayak gitu ya, kayak makan penuh pokoknya perut itu. Oke. Untuk riwayat pengobatannya nggak ada Bu? Nggak ada. Untuk jangka panjang obat yang Nggak ada. konsumsi ada ya? Ya. Oke, untuk pengajian selanjutnya saya izin mau cek tekanan darah dulu ya Bu ya. Silakan. Terima kasih Bu. Untuk tekanan darahnya normal ya Bu, 100/70. Normal. Kemudian untuk pengajian selanjutnya, pernah nggak sih Ibu merasa sedih akhir-akhir ini? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi alhamdulillah Selalu bahagia. selalu bahagia. Itu aja. Iya kan? Selalu. Kemudian terkait masa depan Ibu, Iya. pernah nggak sih Ibu pesimis sama masa depan Ibu? Masa depan, kalau masa depan ya biasa aja sih, nggak terlalu pesimis. Kita berjalan seiring waktu aja, kita ikuti aja. Selalu yakin gitu Iya, ya Bu? selalu yakin Oke. untuk kedepannya. Kemudian pernah nggak sih Bu merasa gagal di usianya Bu saat ini? Pernahkah nggak Ibu merasa gagal sebagai orang tua gitu? Kalau merasa gagal sih enggak sih, belum Nggak pernah. ya semoga nggak pernah gitu. Oke. Terkait puasan dan ketidakpuasan hidup, pernah nggak sih Ibu merasa tidak puas atas segala hal yang udah Ibu milikin sampai hari ini? Alhamdulillah saya merasa puas apa yang aku miliki saat ini. Ada anak, ada suami, dan untuk kehidupan untuk kedepannya itu alhamdulillah kita sambil nyari ya apa gitu ya untuk sehari-hari itu loh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pernah nggak sih kemudian selanjutnya pernah nggak sih Ibu merasa bersalah atau kecewa pada diri sendiri? Merasa bersalah atau kecewa apa ya, kayaknya nggak ada sih. Nggak pernah gitu Ya alhamdulillah kita berjalan lancar, mulus-mulus saja, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Nah, Oke. namanya orang hidup kadang ya alhamdulillah orang hidup itu. Kemudian pernah nggak sih Ibu merasa pernah nggak
nggak sih ibu membahayakan diri atau menarik diri nih dari sosial kayak isolasi diri gitu? Enggak bergaul. pernah. Jadi Kita orangnya terbuka, selalu terbuka, selalu sosialisasi ya, betul. tidak bersosialisasi, ya itu udah apa itu Bersosialisasi. ya. Oke, terkait keputusan hidup, pernah nggak sih ibu merasa keputusan yang ibu ambil ini, saya ragu mau ngambil keputusan ini? Nah, Kalau mengambil suatu keputusan pasti itu kan berunding dulu. Kadang kita seandainya mau ngambil keputusan, seandainya saya iya, terus keluarga nggak ngizinin kan otomatis nggak jadi. Jadi harus berunding gitu, untuk mencari keputusan, berdiskusi dulu sama keluarga. Itu kalau keputusan yang penting, apa itu masalahnya, itu harus berunding dulu. Itu nanti salah jalan nanti. Betul. Kemudian kan seiring bertambahnya usia nih Bu, namanya kan dari muda ke tua kan kalau ada perubahan fisik secara fisik. Pernah nggak sih ibu ini merasa perubahan fisiknya ibu ini, khawatir terhadap perubahan fisik ibu? Kalau khawatir, namanya orang nambah usia itu kan pasti tambah ada keriput gitu ya, usia tua ya jalanin aja. Kalau udah tambah usia, tambah umur, tambah tua, tambah keriput, gimana jadinya kalau kita nggak terima, mau operasi gitu kan enggak. Jadi tapi ibu merasa khawatir atau enggak? Enggak khawatir, itu udah takdir kan, kita orang jadi tua. Otomatis apalagi kalau udah tua kan rentang itu keriput itu, iya kan. Ini sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian pernah nggak sih sampai hari ini ibu merasa kesulitan bekerja? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah nggak merasa kesulitan sama sekali. Namanya orang pekerjaan jahit ya, isinya ya itu aja. Kemudian untuk pernah nggak sih untuk keletihan Bu merasa capek gitu Bu tiap hari tuh bekerja gitu? Kalau merasa capek pasti capek, namanya orang kerja pasti capek. Nah, kalau capek isinya ya istirahat, tiduran bentar. Kalau merasa benar-benar lelah, apalagi kalau kerjaan keburu, bisa disebutkan tanggal hari ini Bu? Sekarang hari Rabu tanggal 26 bulan 5 2021. Tempat tanggal lahir Ibu? Tempat tanggal lahir Jember 25 Juli 1978. Kalau namanya ibunya Ibu? Umi. Nama panjangnya? Umi Samsiah. Umi Samsiah. Ibu bisa disebutkan nggak presiden saat ini dan sebelumnya? Untuk presiden saat ini Pak Jokowi, yang kemarin 2 periode Pak Jokowi dulu. Jadi Pak Jokowi 2 periode. Oh iya dong. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan matematika dulu. Tujuannya pertanyaan sambil ini berpikir saya. Sebelumnya tujuannya ini adalah untuk mengaji intelektualnya itu. Jadi akan mengajukan beberapa pertanyaan matematika. 20 diambil 3, 17 diambil 3 Bu. Berapa ya? 14 diambil 3 berapa? 11 diambil 3 11 diambil 3 8. Iya bener 8 ya. Oh iya 8. Cukup Bu. Baik Ibu, untuk pengajian selanjutnya adalah pengajian spiritualisme ya, terkait hubungan Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Untuk pengkajiannya sendiri saya memiliki contoh pertanyaannya Ibu di sini, pernyataan untuk mempermudah pengkajian ini. Ibu bisa menjawab dengan tidak pernah, jarang, kadang-kadang, hampir setiap hari, dan sering kali. Kemudian saya mulai ya Bu ya. Boleh, untuk pengkajiannya. Yang pertama, saya merasa kehadiran Tuhan. Maksudnya adalah apakah di keseharian Ibu selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ibu? Iya sering sekali. Karena apa yang kita lakukan itu selalu ada di sini, selalu diberkahi
apapun yang kita lakukan, kita berdoa dulu, Allah akan selalu melindungi kita, menyertai kita. Kemudian apakah Ibu mengalami sehari-hari ini Ibu memiliki koneksi bersama Allah terkait semua kehidupan Ibu seharian Ibu gitu, sama kayak tadi berarti ya Bu ya? Iya, sehari-hari ya itu dah. Pasti Allah selalu menyertai kita dalam melakukan apapun, kegiatan apapun. Allah selalu melindungi dan memberkati kita. Kemudian selama ibadah atau di saat lain berkaitan dengan Tuhan, maksudnya selain beribadah nih, apakah selain beribadah apakah Ibu merasa kehadiran Tuhan, kayak misalnya Ibu berjalan, Ibu merasa Allah selalu berada di sisi saya, atau seperti apa nih Bu? Iya, di saat kita mau berangkat kemana gitu kan, kita berdoa dulu, kita selalu berjalan kan, otomatis kita harus apa ya, kita ingin Allah melindungi kita selamat sampai tujuan. Itu saya sering mengalaminya. Kemudian untuk kita selalu berjalan jauh sama keluarga, alhamdulillah kita selalu diberkati, selalu selamat sampai tujuan, sampai dimanapun tujuan kita, Allah selalu melindungi. Kemudian apakah Ibu merasa bahagia ataupun Ibu merasa bahwa saya merasa kesulitan nih, Allah sering nggak Ibu merasakan saya merasa kesulitan, ini Allah ngebantu saya ternyata, jadi saya tuh sangat mudah untuk mengatasi kesulitan Ibu sehari-hari. Sering nggak Ibu merasakan kayak gitu? Alhamdulillah. Ya namanya orang hidup ya, kadang ada kesusahan. Kita berdoa minta kemudahan, minta apa ya, ini kita minta sesuatu sama Allah, dan Allah pun selalu memberikan apa yang kita minta. Jadi untuk itu saya sendiri, waktu itu saya pribadi, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kemudian ini Bu, Ibu merasa dekat, seberapa dekat sih Ibu merasa kehadiran Tuhan sama Ibu, antara Ibu dengan Tuhan seberapa dekat Ibu merasanya? Dekat sekali, Sangat dekat. sangat dekat. Artinya kita itu di sisi kita itu Allah selalu melihat kita, melindungi kita, dan selalu apa ya, selalu menyertai dalam keseharian seperti itu ya Bu ya. Selalu ada di sisi kita lah. Oke, terakhir Ibu, apakah sampai hari ini Ibu masih merasa bersyukur atas semua berkah dan kenikmatan yang Allah titipkan kepada Ibu? Kita sangat bersyukur sekali, dan itu yang paling apa ya, gimana ya, kalau menceritakan untuk keadaan saat ini ya, orang pada mengeluh, pada kekurangan, ya kan, ada yang cerita gini-gini, ada pandemi ini orang kebanyakan ya, banyak yang kekurangan, tapi alhamdulillah di keluargaku Allah selalu menyertai. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, alhamdulillah selalu berhasil untuk keseharian kita. Itulah kita yakin kepada Allah, Allah selalu ada di sisi kita. Ya. Baik Ibu, setelah dilakukan pengkajian dan mengajukan beberapa pertanyaan tadi, kami simpulkan bahwa semuanya ini masih normal ya Bu, terkait pengkajian umum, juga pengkajian kemandirian, semuanya masih normal. Namun ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Ibu tadi menyinggung terkait kami menyinggung terkait pekerjaan kan. Ibu mengatakan bahwa karena pekerjaan Ibu ini menyebabkan Ibu mengalami kurangnya aktivitas fisik seperti itu. Jadi kami menyarankan untuk implementasi keperawatannya, menganjurkan untuk melakukan senam lansia seperti itu Bu.
Oke. Nah, senam ini sama seperti senam pada umumnya, Bu, melakukan beberapa gerakan dalam beberapa menit seperti itu. Nanti akan ada instruksinya. Ibu tinggal melakukan mencontoh gerakannya seperti itu. Mungkin bisa dilaksanakan besok, Bu. Besok pagi apakah Ibu berkenan? Besok pagi ya. Oke. Jadi untuk kontrak waktunya besok, senam implementasinya akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 8 pagi ya, Bu. Ya. Jam 8 ya? Ya, jam 8 pagi. Baik, mungkin untuk saat ini sekian dulu pertemuan kami hari ini. Ya. Terima kasih atas waktunya dan juga sangat baik koordinasinya, Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.